Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel @Friska Friona Official. Oke, kita masuk kepada pembahasan ujian mandiri utul UGM part kedua untuk mata pelajaran sejarah. Oke, kakak juga membuka les online privat untuk kalian yang mau lulus utul UGM untuk mapel sejarah, geo, dan sosio. Bagi kalian yang berminat silahkan DM IG kakak @Friska Friona ya. Semoga kalian lulus di ujian mandiri tahun ini. Bagi yang belum berrezeki, yang belum lulus di ujian SBMPTN, langsung saja kita masuk soal yang pertama. Dharma Diaksa merupakan jabatan pada Kerajaan Majapahit yang mengurusi bidang A. Pemerintahan, B. Pertahanan dan keamanan, C. Maritim, D. Keagamaan, atau E. Perdagangan. Apa nih jawabannya menurut kalian? Dharma Diaksa ini guys adalah suatu badan yang mengurusi di bidang keagamaan. Jadi jawabannya yang D. Nomor 7. Pengaruh munculnya Baghdad sebagai pusat pemerintahan baru menggantikan Damaskus terhadap aktivitas maritim Nusantara adalah A. Hubungan langsung dengan para pedagang Arab, B. Peningkatan jumlah penduduk pribumi yang berhaji, C. Rempah-rempah menjadi komoditas yang tidak menguntungkan, D. Peran ekonomi para pedagang Tiongkok semakin berkurang, atau E. Diperkenalkannya sistem ekonomi syariah dalam perniagaan. Oke, jawabannya apa kira-kira gengs? Jawabannya adalah yang A. Hubungan langsung dengan para pedagang Arab. Jadi aktivitas perdagangan itu semakin mudah terhadap Nusantara. Nah, nomor 8. Berikut ini adalah karakteristik yang membuktikan sejarah sebagai ilmu kecuali A. Sejarah memiliki objek penelitian, benar sekali. B. Sejarah memiliki teori dan filsafat, benar. C. Sejarah bersifat empiris dan bisa dibuktikan, benar. Empiris artinya nyata. D. Sejarah memiliki penggemar yang banyak. Nah, inilah jawabannya ya. Kalau kita lihat yang E, sejarah mempunyai metode. Ini juga sangat penting sebagai bukti sejarah sebagai ilmu. Jadi jawabannya yang domba. Soal nomor 9, alasan utama munculnya reformasi gereja yang dipimpin oleh Martin Luther pada abad ke-15 adalah A. Paus bertindak sewenang-wenang, B. Sistem rekrutmen biarawan yang tidak adil, C. Paus ingin menjadi kepala agama dan negara, D. Penjualan surat pengampunan dosa oleh Paus, atau E. Para biarawan sudah tidak lagi memperhatikan ajaran Injil. Jadi di sini reformasi sendiri kalian harus tahu dulu ya, artinya perubahan sistem gereja. Jadi pada abad pertengahan itu, apalagi di masa kegelapan itu, banyak sistem-sistem gereja yang mengalami perubahan dari ajaran awal ya. Misalnya itu ada intelijen gereja yang mengawasi dosa-dosa kita, lalu dicatat itu, lalu dosa tersebut bisa kita tebus dengan beli surat penghapusan dosa, lalu kursi tokoh-tokoh gereja itu bisa diperjualbelikan. Ada tindakan hal-hal perbuatan-perbuatan yang tidak suci ataupun yang dilakukan oleh para petugas gereja. Nah, itu banyak hal-hal yang sudah tidak sesuai lagi sehingga Martin Luther melakukan suatu reformasi. Nah, itu alasannya utamanya itu adalah yang D, penjualan surat penghapusan dosa atau surat aflat, karena pada dasarnya kan tentunya anggapan dosa itu diampuni oleh Tuhan, bukan dengan adanya surat yang kita tebusnya, maksudnya kita hapuskan, kita setorkan itu ke gereja lalu dosa kita hilang, kan tidak seperti itu. Oke, kita lanjutkan soalnya. Melalui perjuangan panjang, akhirnya konsep negara kepulauan Indonesia yang tercantum dalam Deklarasi Juanda mendapat pengakuan dunia dalam Konferensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1982 atau UNCLOS 1982. Menurut konvensi ini, negara kepulauan memiliki makna berikut kecuali A. Negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan yang dapat mencakup pulau-pulau lainnya, benar. B. Kepulauan tersebut merupakan satu kesatuan geografis, ekonomis, dan politik, juga benar. C. Negara kepulauan tidak harus tunduk dengan merelakan sebagian wilayahnya untuk jalur
pelayaran internasional. Ini kita skip dulu. Yang D, negara kepulauan berwenang mengatur laut dan transportasinya, ini benar. Yang E, negara kepulauan menguasai sumber daya alam yang berada di bawah laut, dasar laut, dan permukaan, juga benar. Berarti jawaban yang benar yang kecualinya tentang pernyataan tentang negara kepulauan yang tidak benar itu adalah yang C. Negara kepulauan harus tunduk dengan merelakan sebagian wilayahnya untuk jalur perlayaran internasional. Oke, soal nomor 11 kalau di sini sih ya. Penumpasan pemberontakan komunis Musso di Madiun oleh TNI mempengaruhi politik Uni Soviet dan penyelesaian masalah Indonesia Belanda karena A, membuka jalan bagi ekspansi Uni Soviet ke Tiongkok, B, memperlemah keberadaan fakta Warsawa di Asia, C, menunjukkan sikap politik Indonesia yang anti-komunis, D, memotong pasukan senjata Uni Soviet dalam Perang Korea, atau E, memperbaiki hubungan Soekarno-Hatta dengan Presiden Uni Soviet. Jadi di sini kita lihat lagi soalnya penumpasan pemberontakan komunis di Madiun. Nah, jadi kita itu mempengaruhi politik Uni Soviet dalam penyelesaian masalah Indonesia Belanda karena apa? Karena kita menunjukkan sikap politik yang anti komunis. Jadi dia tidak bisa untuk banyak campur tangan di Indonesia atau menyelesaikan masalah Indonesia Belanda karena dia Indonesia sendiri menolak ideologi komunis. Oke ya, jawabannya yang C. Soal nomor terakhir, munculnya aliansi militer baru yang diciptakan oleh negara-negara adidaya dimaksudkan untuk A, sarana pamer kekuatan, yang B, alat jajahan baru negara Asia Afrika, yang C, antisipasi kemungkinan Perang Dunia III, D, balance of power policy, penyeimbang kekuatan, atau E, menekan sisa-sisa kekuatan Nazi yang masih ada. Jawabannya tentu saja yang D, penyeimbang kekuatan atau balance of power policy. Oke, semoga pembahasan soal part kedua ini bermanfaat. Jangan lupa untuk bantu like, komen, dan subscribe serta bunyikan lonceng notifikasinya. Yang mau privat silahkan DM IG kakak @friskafriona. See you the next video. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.